Nah, mulai karena Allah Ta'ala, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah mengenal pimpinan kita. Allah telah memberikan kepada kita ini pimpinan yang sebaik-baiknya pimpinan. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul. Kita harus kenal. Orang kalau nggak kenal pimpinannya bagaimana? Kalau orang Indonesia tidak kenal dengan presiden Indonesia, dianggap aneh. Ini mesti orang dungu, mesti orang sinting. Orang Indonesia nggak tahu presiden Indonesia. Lebih sinting lagi kalau manusia tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Lebih sinting lagi. Kalau tidak kenal dengan pimpinan Indonesia, itu ya risikonya itu cuman kecil di dunia ini saja. Tapi kalau tidak kenal dengan Rasulullah SAW, risikonya celaka selama-lamanya. Ya harus ini. Nah, mulai kan Allah SWT, setelah kenal dengan pimpinannya, ikuti kehidupan dia, ikuti arahan beliau. Ini kewajiban kita nih. Allah telah memilih untuk kita sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, yang punya berjuta-juta keistimewaan, bukan beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan lebih dari itu. Nabi ini punya keistimewaan yang tidak bisa kita hitung. Kita tahu keistimewaan Nabi Musa, bagaimana mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa, sehingga Fir'aun dan seluruh pasukannya tenggelam ke laut kayak tikus. Bagaimana kita tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi Ibrahim, sehingga api pun jadi sejuk dan menyelamatkan. Bagaimana kita tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi Soleh, batu pun keluar unta. Kita tahu mukjizatnya Nabi Nuh, dengan doanya seluruh orang kafir seluruh dunia habis. Ini seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul yang hebat-hebat ini semua itu perlu dengan syafaatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semua nabi-nabi ini ketika diangkat menjadi nabi, dikasih tahu oleh Allah, kamu saya angkat jadi nabi, tapi kamu harus ingat, kalau Nabi Muhammad saya utus, kamu jadi makmum saja. La tu'minan nabi wa la tangsurunnah, la tu'minun nabi wa la tangsurunnah. Kamu harus iman jadi pengikutnya Rasulullah SAW. Terus bagaimana keistimewaan Rasulullah itu? Sudah, ini repot dibicarakan. Ini perlu, apalagi ini bulan Rabiul Awal. Pantas seluruh orang Islam itu bergembira ria, karena ini hari bulan kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Perlu diingat-ingat ini, perlu diperingati. Dan memperingatinya macam-macam cara, tapi ya cara yang paling bagus keluar 4 bulan, insyaallah kan. Ini tanda cintanya kepada Nabi. Karena kita ini gembira dengan agama, gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perintah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita harus gembira dengan kelahiran Nabi.
Karena tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman melebihi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Penting ini semua kan. Kita membaca selawat kepada beliau dengan penuh kecintaan. Dalam satu hadis dikatakan orang yang lupa membaca sholawat berarti lupa jalan menuju surga. Nah, jalan menuju surga itu adalah ikut Rasulullah, dan di antara cara mengingati Rasulullah adalah membaca selawat. Lah kalau lupa baca selawat, lupa jalan ke surga. Perasaannya mau ke surga, lupa, tahu-tahu masuk mana? Wong jalannya lupa loh. Mau ke Madiun, tahu-tahu sampai Jakarta. Mau ke surga, tahu-tahu sampai gara-gara lupa dengan Rasulullah. Jangan sampai lupa dengan Rasulullah itu. Makanya para ulama bulan Rabiul Awal bikin peringatan Maulid Nabi. Ini bagus, ini bagian dari perintah Allah ini. Fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan sejarah pertolongan-pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan Allah yang lebih besar melebihi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tuh mendengar nama Nabi itu harus gembira begitu sama kan. Mendengar nama Nabi kok tidak gembira, itu sudah orang dungu, bodoh sama kan. Para sahabat dulu sakit keras mendengar nama Nabi, namanya tok disebut, ya Muhammad, langsung lari sembuh sama kan. Saking gembiranya mendengar nama Muhammad disebut itu. Iya, ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sakit, kakinya kaku, temannya mengatakan sebut nama orang yang paling kamu cintai, ya Muhammad, langsung sembuh. Ini cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat dalam sakaratul maut, beliau berteriak, ya Muhammad. Ini cintanya para sahabat pada Nabi itu, Masya Allah, udah merasuk sampai hatinya, pikirannya. Sampai diceritakan Sayyidina Abu Bakar itu bercermin menekan, bahwa cermin itu nilon di bawah. Itu yang tampak di cermin itu bukan wajah dia, wajah Rasulullah. Karena pikirannya itu Rasulullah. Melihat cermin yang tampak Rasulullah, bukan tampak wajahnya sendiri. Saking cintanya kepada Rasul itu sudah masuk di otak dia, di hati dia, di mata dia. Nah, ini semula kan kita renungi. Karena orang itu derajatnya naik di sisi Allah, pertama karena imannya, kedua karena amalnya, tapi ada lagi yang ketiga ini, karena kecintaannya kepada Rasulullah. Walaupun amalannya lemah, tapi kalau cintanya kepada Rasul itu kuat, nanti derajatnya bisa melejit naik ke atas. Semoga termasuk kita semua. Cinta kepada Rasulullah, akhirnya cinta kepada sunnah-sunnahnya, cinta kepada perjuangannya, cinta kepada umatnya, cinta dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, termasuk cinta kepada ilmunya Rasulullah. Akhirnya senang taklim, senang ngaji. Ilmunya orang barat
yang kepet kafir dipelajari siang malam, ilmunya Rasulullah nggak dipelajari, ini adalah orang yang keliru. Ilmu-ilmu dunia dibangga-banggakan, ilmunya Rasulullah nggak dipelajari, orang yang rugi sebenarnya. Ilmu dari sekolahan dipelajari, ilmu dari Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh tidak dipelajari, betul-betul rugi. Ilmunya manusia biasa dipelajari, ilmunya orang yang luar biasa, utusan Allah tidak dipelajari, betul-betul rugi.